Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bertemu lagi di ibadah online GB Jagakarsa. Mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau menyenangkan Tuhan. Pagi hari ini kita memuliakan Dia. Pagi hari ini kita mau meninggikan nama Dia. Biar kemuliaan turun atas setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Pagi hari ini kami tahu bahwa tanpa kehadiran Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami menantikan lawatan-Mu terjadi di setiap kami Tuhan yang ada di rumah, biar kami merasakan kebaikan Tuhan lewat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya. Di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Syukurku di hati-Mu, lepaskan-Mu, Roh cahaya bagiku.
demi nama-Mu Tuhan. Mari Engkau lawat setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Segala yang bernafas
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau hari ini Minggu pagi kita masih diizinkan Tuhan untuk bersekutu, beribadah bersama-sama melalui ibadah online kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita minta hikmat daripada Roh Kudus sehingga kita bisa mengerti apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih boleh bersama-sama berfellowship dengan saudara-saudara iman kami Tuhan, Jemaat GB Jagakarsa Tuhan. Kami tahu Tuhan dengan keterbatasan kami Tuhan, kami hanya bisa bertemu melalui ibadah online ya Bapak. Tapi kami tahu Tuhan, hati kami saling terpaut satu sama lain Tuhan. Kami saling mendoakan, kami bisa saling mensupport Tuhan satu sama lain. Walaupun kami hanya bertemu melalui ibadah online ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau yang berbicara kepada setiap kami Bapa, sehingga kami melalui firman yang ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan pegangan hidup kami Tuhan, dan kami firman ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami ya Bapa. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami ya Bapa, sehingga firman ini boleh tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh bahkan berbuah-buah lebat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yeremia 29 ayat 11. Kita buka bersama-sama dari kitab Yeremia 29 ayat 11. Saya percaya kita semua sudah hafal dengan firman ini. Tapi tidak ada salahnya kita akan merenungkan kembali kebenaran firman dari Yeremia 29 ayat 11 ini. Supaya kita lebih mengerti, kita mendapatkan pengertian yang baru, kita mendapatkan pemahaman baru dari ayat firman Tuhan ini. Mari kita baca. Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kitab Yeremia ini jelas janji Tuhan bahwa rancangannya adalah rancangan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan sudah merancangkan hidup kita jauh-jauh hari. Jauh sebelum kita ada di dunia ini bahkan. Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Namun, seringkali kita merasa hidup kita ini terasa buntu. Seringkali kita merasa masa depan kita, bahkan kita tidak punya masa depan. Masa depan kita tidak baik. Ada istilah yang namanya madesu, masa depan suram. Mengapa kita sering merasakan seperti itu? Padahal, kalau kita mau merenungkan kembali, kita mau flashback kehidupan kita kembali. Kita mau mengingat lagi bahwa hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan Bapak Ibu. Yang setiap harinya kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Namun pilihan itu bukan Tuhan yang menetapkan. Pilihan itu bukan Tuhan yang mengharuskan. Tapi Tuhan memberikan kebebasan untuk kita memilih. Untuk kita menentukan hidup kita sendiri. Jadi pilihan itu ada di tangan kita. Pilihan itu ada di diri kita sendiri. Dalam Yeremia 29 ayat 11 yang tadi kita baca, jelas tertulis bahwa kehendak Allah atas hidup kita adalah yang terbaik. Bahkan sampai dengan masa depan kita, Dia atur yang terbaik. Tuhan sudah siapkan kita mendapatkan sekolah di mana, kita mendapatkan pekerjaan yang seperti apa.
bahkan jodoh sekalipun. Tapi seperti yang saya katakan di awal tadi, pikiran kita terkadang kita merasa hidup kita ini nggak ada apa-apanya. Masa depan saya nggak ada apa-apanya. Masa depan saya tidak baik. Saya tidak punya masa depan. Kita tidak bisa melihat masa depan yang baik. Kita tidak bisa melihat janji Tuhan ini. Kita tidak mengerti apa yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Kenapa bisa begitu? Itu semua karena kita hanya melihat masalah yang ada di depan kita. Kita hanya memikirkan masalah yang ada di depan kita. Yang kita hadapi. Kita hanya sibuk bagaimana mengatasi masalah tersebut. Kita hanya sibuk memikirkan kenapa masalah ini tidak pernah selesai. Kenapa masalah ini selalu ada. Dan seringkali kita melupakan janji firman Tuhan. Bahwa Ia yang memberikan setiap jalan keluar dalam masalah kita. Itu yang membuat kita merasa masa depan kita tidak ada. Masa depan kita tidak baik. Bagaimana kita bisa merubah pola pikir kita? Bagaimana kita bisa merubah pandangan kita? Dari memiliki pandangan bahwa masa depan itu tidak ada. Masa depan saya tidak baik. Menjadi pandangan, saya memiliki masa depan yang baik. Saya klaim janji Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan itu baik untuk saya. Pada pagi hari ini, saya akan membagikan 3 cara agar kita bisa merubah pola pikir kita tentang masa depan kita. Yang pertama, kita harus bertobat. Kita sadar, mengakui setiap kesalahan kita. Kesalahan yang telah kita perbuat. Terkadang kita sebagai manusia egois. Kita merasa diri kita paling benar. Apa yang kita lakukan itu sudah yang terbaik. Kita menganggap kita rajin ibadah, kita rajin baca firman Tuhan, kita rajin berdoa. Itu sudah sesuatu hal yang luar biasa. Tidak ada salahnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi seringkali motivasi kita dalam ibadah kita, dalam kita berdoa, dalam kita membaca firman, motivasinya salah. Mungkin itu baik buat kita, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita harus bertobat. Kita harus sadar. Kita harus mengakui setiap kesalahan yang telah diperbuat di hadapan Tuhan. Kita kembali kepadanya. Karena kita tahu Dialah Bapa yang baik. Seperti contoh dalam kisah Lukas 15 ayat 11-32 tentang kisah anak yang hilang. Bagaimana dia menyakiti hati bapaknya. Dia sudah mengecewakan bapaknya. Dia pergi dengan meminta bagian warisannya. Itu menandakan apa? Dia mengharapkan orang tuanya pergi untuk selama-lamanya. Tetapi waktu dia kehabisan harta, dia bingung dia harus kemana. Dia bingung dia harus ngapain lagi, harus berbuat apa. Dengan kerendah hatiannya, dia datang kembali kepada Bapaknya. Karena apa? Dia sadar, dia memiliki Bapa yang baik, yang memenuhi segala kecukupan dalam hidupnya, yang mengerti keadaan dirinya. Terkadang kita lupa, terkadang kita sering seperti anak yang terhilang ini. Kita meninggalkan Tuhan hanya karena kita lama menanti jawaban Tuhan. Kita tidak puas dengan jawaban doa kita yang Tuhan berikan. Terkadang Tuhan memberikan jawaban itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Tuhan tidak pernah memberikan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, Tuhan terkadang menjawab doa kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kebutuhan kita dan yang dipandang baik oleh Bapa kita. Jadi yang pertama yang harus kita sadari apa? Kita bertobat untuk bisa merubah pola pikir kita. Bertobat, sadar, mengakui setiap kesalahan yang telah kita perbuat. Yang kedua adalah membangun manusia roh kita. Membangun manusia roh kita. Kita tahu tubuh kita ini terdiri dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh ini yang bisa membangkitkan hidup kita. Mengapa kita harus membangun manusia roh? Mengapa manusia roh kita ini harus diperkuat? Yang pertama, karena roh kita yang akan membuat kita hidup. Kita buka di Roma 8 ayat 10. Roma 8 ayat 10 katakan, demikian firman Tuhan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi pentingnya kita membangun manusia roh kita apa? Untuk kita bisa hidup, mendapatkan hidup yang kekal. Tubuh kita akan mati, tubuh kita akan habis, tubuh kita akan lemah. Karena dimakan usia, karena dimakan penyakit. Tapi ada satu yang tidak akan pernah mati, adalah manusia roh kita. Roh kita tidak akan pernah mati. Bagaimana caranya kita membangun manusia roh kita? Yang pertama adalah membangun di atas dasar iman kita yang suci. Kita bisa membangun roh kita dengan cara membangun di atas dasar iman kita yang suci. Kita buka di kitab Yudas. Yudas 1 ayat 20 sampai 21. Yudas 1 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Di ayat 21 saya akan ulang. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk hidup yang kekal. Kita perlu membangun iman kita, membangun diri kita sendiri di atas dasar iman. Kita sering membaca firman tentang iman, bahkan kita memperkatakan iman itu, saya harus memiliki iman. Tapi iman yang seperti apa? Kadang kita memiliki iman nekat. Iman nekat. Kenapa iman nekat? Ya, di masa pandemi sekarang ini, seperti yang kita tahu, sudah jelas-jelas pemerintah mengatur semuanya, mengadakan PSBB. Tapi begitu PSBB dilonggarkan, apa yang terjadi? Semua orang lepas, bahkan terkesan liar. Mereka menggunakan kesempatan ini. Ya, mungkin
nggak salah juga sih, nggak salah juga gitu ya. Bosan, karena bosan di rumah sudah beberapa bulan, harus di rumah terus. Tapi bukan itu. Akhirnya apa? Penderita COVID, orang yang terinfeksi COVID naik melonjak tajam ketika PSBB transisi itu dinyatakan di awal. Itu apa? Karena kita memiliki iman yang nekat. Iman nekat. Bukan iman yang karena berhikmat. Kita sering merasa, oh saya sudah dilindungi Tuhan, saya punya kuasa untuk menginjak kalajengking, saya bisa meremukan kepala ular. Semua segala penyakit bisa sembuh. Penyakit tidak bisa menyentuh saya. No, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih hidup di dunia. Tubuh kita ini masih rentan dengan yang namanya penyakit. Tubuh kita ini masih lemah. Makanya kita perlu berhikmat. Turuti aturan pemerintah. Walaupun kita sudah masuk lagi masa PSBB transisi, tapi tetap kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Sering mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Karena apa? Itu membuktikan bahwa kita memiliki iman yang tidak sembarangan, bukan iman yang nekat. Dalam Yudas 1 ayat 20-21 dikatakan apa tadi? Di 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pelihara hidupmu, pelihara dirimu, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk hidup yang kekal. Artinya apa? Itu menjadikan bagaimana motivasi kita mengiring Tuhan untuk mencapai hidup kekal itu. Selama perjalanan hidup kita ini, bagaimana kita mengiring Tuhan? Bagaimana motivasi kita mengikut Tuhan? Bagaimana motivasi kita dalam beribadah? Bagaimana motivasi kita dalam berdoa? Sudah murnikah motivasi kita? Atau kita ngikut Tuhan karena kita mengasihi Tuhan karena satu hal? Karena banyak hal. Kita cuma mengharapkan berkat-berkatnya. Kita hanya mengharapkan mujizat daripadanya. Wah, kalau ikut Tuhan enak, segala sesuatunya tercukupi. Yes, amin. Tapi bukan itu motivasinya. Tujuan kita bukan dunia ini. Tujuan kita hidup yang kekal. Tujuan kita surga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Untuk mencapai ke sana, kita memiliki motivasi yang kuat. Motivasi yang benar. Motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Bukan motivasi yang benar secara manusia. Karena kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu apakah yang kita perbuat itu benar di hadapan Tuhan. Tapi mari kita lakukan yang terbaik. Berikan hidup kita yang terbaik. Selagi masih ada kesempatan. Lalu arti apa lagi? Apa yang kita bisa tangkap? Apa yang kita bisa pelajari dari surat Yudas ini? Selain bagaimana motivasi kita mengiring Tuhan. Yang kedua adalah apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Kita sungguh-sungguh percaya, mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita yang membawa kita kepada keselamatan. Atau hanya karena ikut-ikutan saja. Wah, lihat orang Kristen ya. Orang Kristen tuh hebat loh. Biar ada masalah tetap sukacita, tetap menyanyi, tetap bisa tertawa. Orang Kristen tuh uangnya banyak. Berkatnya banyak, berkatnya melimpah. Bukan itu Bapak Ibu yang kita cari.
Itu hanya bonus yang Tuhan berikan. Itu hanya imbas yang kita dapatkan. Itu hanya dampak yang kita dapatkan dari Tuhan. Tapi bagaimana? Bagaimana kesungguhan kita percaya kepada Tuhan? Atau hanya ikut-ikutan saja? Ubah motivasi kita mengiring Tuhan. Iring Tuhan dengan tulus. Iring Tuhan dengan kesungguhan hati. Jangan karena motivasi yang lain. Jangan karena hanya mengejar berkat-Nya saja. Karena waktu kita mengiring Tuhan dengan tulus, percayalah, Tuhan tidak tidur. Tuhan akan mengirimkan apa yang kita butuhkan. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi hak kita menjadi anak-anak Tuhan. Cara yang kedua, bagaimana kita membangun manusia roh kita. Yang kedua adalah membangun dengan tetap berdoa dalam Roh Kudus. Kita buka di Yakobus. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Seperti yang tadi saya katakan di awal. Kita memiliki motivasi yang salah. Kita berdoa hanya untuk memenuhi keinginan batin kita. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tapi kita tidak berdoa untuk memperkuat manusia roh kita. Mari mulai saat ini kita rubah hidup doa kita. Cara kita berdoa. Berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dengan roh, dengan pimpinan roh. Supaya apa? Motivasi kita menjadi murni. Bagaimana kita bisa merubah pola pikir kita? Bagaimana kita bisa memiliki pandangan yang baru tentang masa depan kita? Yang ketiga adalah, yang terakhir adalah hidup berdamai dengan semua orang. Jangan menyimpan kepahitan dan kebencian. Pakai masker ilahi yang menjaga hati, pikiran, dan ucapan kita. Artinya apa Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan? Saat ini kita masih sering tidak berdamai dengan orang lain. Bahkan dengan diri kita sendiri. Itu yang seringkali menjadikan pandangan kita terhadap masa depan kita itu tidak ada, tidak baik. Karena apa? Kita masih menyimpan dendam, kita masih menyimpan kepahitan, kita masih menyimpan kebencian. Baik itu dengan orang tua kita, baik itu dengan anak kita, baik itu dengan teman kita, rekan kerja kita, siapapun yang sudah menyakiti kita. Sebagai manusia kita seringkali melihat apa? Kesalahan orang, bukan kebaikan orang. Kita seringkali menjudge orang, tidak peduli dengan kita. Seringkali kita menjudge, menghakimi orang. Dia selalu menyakiti hati saya. Dia selalu berbuat kesalahan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Kita mengampuni dengan tulus. Kita mengampuni, melepaskan pengampunan dengan tulus. Artinya apa? Gak ada lagi kebencian dalam hati kita. Cirinya apa orang yang tidak menyimpan dendam dan tidak menyimpan kebencian? Ciri-cirinya, dia tidak lagi membicarakan kesalahan orang lain. Dia tidak lagi mengungkit-ungkit setiap kesalahan yang orang lain perbuat terhadap dirinya. Manusia cenderung melihat kesalahan. 1000 kebaikan akan hancur dengan satu kesalahan. Banyak kebaikan yang kita berbuat. Banyak kebaikan yang orang lain perbuat. Tapi waktu orang itu menyakiti kita, waktu orang itu berbuat sekali kesalahan, itu yang kita ingat.
Itu yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan pernah ingat-ingat kesalahan orang. Tuhan saja tidak pernah mengingat kesalahan kita. Dosa kita sudah dibuang jauh ke dalam lautan, ke dasar tubir laut. Tidak pernah dia ingat-ingat. Apa hak kita sebagai ciptaannya mengingat-ingat kesalahan orang lain? Kita masih benci dengan orang lain, kita kecewa dengan orang lain. Jangan pernah ada kebencian di dalam hati kita. Karena itu akan menghambat kita mencapai berkat Tuhan. Itu akan menghambat, itu akan membuat pandangan kita menjadi buruk terhadap masa depan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan masa depan yang baik. Tuhan sudah memberikan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita merubah pola pikir kita. Mari tanamkan dalam diri kita bahwa masa depan kita adalah masa depan yang baik, masa depan yang cerah, bukan masa depan yang suram. Amin buat firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau boleh diingatkan kembali Tuhan, bahwa kami memiliki masa depan yang baik Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini Tuhan kami masih meragukan tentang masa depan kami Tuhan. Kami masih mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa depan kami ya Bapa. Yeremia sudah mengingatkan kepada kami Tuhan. Yeremia sudah menyadarkan kami Tuhan bahwa Engkau yang menjaga kami Tuhan. Engkau yang Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami ya Bapa. Sehingga kami memiliki masa depan yang suram, masa depan yang baik. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami masih melihat kesalahan orang lain Tuhan, kami masih menyimpan kebencian Tuhan. Kami mau belajar merubah pola pikir kami Tuhan, untuk kami bisa melihat bahwa masa depan kami baik Tuhan. Kami mau belajar membangun manusia roh kami. Kami mau belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan, seperti Engkau sudah mengampuni kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan, bahwa ada Roh Kudus yang selalu menyertai kami, yang selalu menemani kami di saat kami susah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, kami tahu Tuhan, secara manusia kami khawatir, secara manusia kami takut Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak tertutup. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk menjaga kami. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk menolong kami di saat kami susah. Engkau berkati Tuhan bangsa kami Indonesia ya Bapa. Kalau kami mendengar kabar baik Tuhan, vaksin itu sudah ditemukan Tuhan dan akan mulai didistribusikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu semua Engkau yang memiliki rencana. Engkau yang merancangkan semuanya Tuhan. Tapi apapun itu Tuhan, ke depannya nanti Tuhan, kami percaya, walaupun kami belum menerima vaksin itu Tuhan, tubuh kami tetap kuat karena darah-Mu Tuhan yang menjadi vaksin bagi tubuh kami terhadap virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati pemerintah Tuhan yang sudah berupaya Tuhan untuk menangani COVID ini Tuhan. Engkau berkati Bapak Jokowi, Engkau berkati Bapak Ma'ruf Amin Tuhan sebagai wakil presiden ya Bapa, dengan staf-staf lainnya, menteri-menteri lainnya Tuhan.
yang coba untuk mengatasi masalah COVID ini. Engkau berikan mereka hikmat lagi Tuhan. Engkau memberikan kesabaran kepada setiap pemerintah kami Tuhan, untuk bisa menemukan jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah pandemi ini Tuhan. Juga Engkau berkati Tuhan jemaat-Mu GBI Jagakarsa Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati mereka satu persatu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau masih menguatkan, memberikan penghiburan untuk keluarga Ibu Lasimin Tuhan, yang 2 minggu lalu Tuhan, boleh merasakan kehilangan Tuhan, karena berpulangnya ayah tercinta, suami tercinta, opa tercinta ke pangkuan-Mu Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan, perpisahan ini hanya sementara, karena kami akan bertemu di saat yang Engkau sudah janjikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap kami dengan kesehatan, dengan berkat yang melimpah. Dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kembalilah ke dalam tugas tanggung jawabmu, dalam aktivitasmu, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjaga engkau di dalam setiap jalanmu. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin.